dan tidak menganggap situasinya biasa-biasa saja. Hati-hati, saya cek terakhir, beras sudah naik 19,8% year to date. Kalau month to date, 2,5% naik. Hati-hati, kalau pemerintah daerah memiliki kemampuan segera intervensi agar inflasi untuk bahan pangan ini tidak semakin naik, harus dihentikan kalau ada hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu yang namanya lihat pasar itu penting. Lihat pasar, lihat stoknya di kabupaten, di kota, di provinsi, cek, lihat. Memang di pasar ada yang naik, ada yang turun, tetapi urusan harga tolong betul-betul dikendalikan. Jaga pasokan, pantau harga, turun ke lapangan. Pemirsa Jawa Pos TV, Organisasi Pertanian dan Pangan Sedunia di bawah naungan PBB atau FAO menyatakan bahwa indeks kenaikan harga pangan di dunia terus mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Dan FAO memprediksi pada tahun depan harga pangan dunia akan terus mengalami kenaikan. Hal ini imbas dari kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, krisis energi, serta juga imbas adanya mata rantai pangan yang terputus di dunia, serta perubahan iklim yang cukup drastis terjadi di dunia. Kondisi ini hampir dialami semua negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Kota Semarang sendiri, harga pangan juga terus mengalami kenaikan. Dan kami di Semarang Rumah Kita akan mencoba menurunkan liputan tentang upaya pemerintah Kota Semarang untuk menekan harga dan juga menekan inflasi untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Semarang. Dan saya coba akan melakukan wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Bulu untuk mengetahui apakah betul terjadi kenaikan harga pangan dunia. Nah pemirsa, kita ingin tahu bagaimana kondisi harga pangan khususnya di Kota Semarang di salah satu pedagang di Kompleks Pasar Bulu. Saya sudah bersama dengan Bu Purnomo. Disampaikan untuk kebutuhan harga bahan pokok ini konon kabarnya terus mengalami kenaikan, Bu. Bisa disampaikan apa-apa saja ini yang mengalami kenaikan? Sekarang harga di Pasar Bulu bahan pokok banyak yang naik, terutama beras, gula. Ya, terus lainnya ya cuma naik sedikit gitu. Jadi yang paling banyak kenaikannya beras dan gula? Beras sama gula ya. Untuk minyak goreng, Bu? Minyak goreng ya dulu naik banyak, sekarang ya naik enggak seberapa, stabil ya. Untuk berasnya sendiri kenaikannya berapa, Bu? Dari sebelumnya berapa naik jadi berapa ini? Tadinya per kilonya bisa 13, 12,5. Sekarang sampai 14. Itu berapa? Per 5 kilonya bisa 70.000. Jadi kenaikannya berapa, Bu? Rata-rata 1.000, 2.000? Ya, bisa juga 1.000. Baik, Bu Purnomo, terima kasih Bu Purnomo. Sama-sama. Pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Purnomo, salah satu pedagang di Pasar Bulu yang menyampaikan memang betul bahwa kenaikan harga bahan pokok di Kota Semarang khususnya mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir ini. Kenaikan yang paling mencolok adalah beras dan gula. Namun ketersediaan bahan pokok tersebut masih tetap terjaga. Dan pemerintah Kota Semarang sendiri terus berupaya untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Semarang ini agar tetap terjaga. Beragam inovasi dan program pun diluncurkan oleh pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Heparita Gunaryanti Rahayu, seperti program Pasar Pangan Murah dan Aman atau Pak Rahman, serta Lumbung Pangan Semarang yang merupakan salah satu inovasi pemerintah Kota Semarang agar ketahanan pangan di kota ini tetap terjaga.
Banyak cara dilakukan oleh pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah mereka. Hal ini seiring instruksi Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo kepada para kepala daerah untuk menjaga inflasi di wilayah masing-masing. Musim kemarau berkepanjangan hingga munculnya fenomena El Nino berdampak pada gagal panen yang berimbas pada ketersediaan pangan nasional. Akibatnya, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, seperti beras, cabai, tomat, dan sebagainya. Satu sisi, melonjaknya permintaan kebutuhan pokok menjelang momen tertentu seperti Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru turut mengerek harga-harga kebutuhan pokok. Disinilah inovasi dari para kepala daerah dibutuhkan untuk tetap bisa menjamin ketersediaan pangan bagi warganya. Namun di sisi lain mampu menekan laju inflasi. Salah satu pemerintah kota di Indonesia yang berhasil melakukan inovasi ketahanan pangan adalah Kota Semarang. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Semarang, Insinyur Hefarita Gunaryanti Rahayu M.Sos, Kota Semarang melakukan terobosan, inovasi, dan gerakan untuk menjaga stok pangan tetap aman. Namun di sisi lain mampu mengendalikan laju inflasi. Sejumlah inovasi yang dilakukan Wali Kota Semarang adalah membuat program Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman atau disingkat Pak Rahman, membentuk badan usaha milik petani atau BUMP, serta lumbung pangan Kota Semarang atau disingkat Lumbang Semar. Program Pak Rahman sangat membantu masyarakat ketika harga kebutuhan pokok sedang naik. Menggandeng BUMN, BUMP, dan distributor bahan pokok, Pak Rahman digelar di setiap kecamatan, rumah-rumah ibadah, dan lokasi strategis lainnya. Program Pak Rahman terhitung sudah 1 tahun digalakan. Selama setahun, program ini telah membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pokok yang dirasa semakin mahal. Sejak peluncuran, Pak Rahman sudah membuka lapak di 114 titik di berbagai kecamatan. Sebanyak 483 ton bahan pokok telah didistribusikan melalui program ini, seperti beras, minyak, telur, daging, bawang merah, bawang putih, buah, sayur, nugget, dan lain sebagainya. Bahan-bahan kebutuhan pokok itu dijual di bawah harga pasaran. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragih menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam, setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Pemirsa, selain program Pak Rahman dan juga Lumbung Pangan Semarang atau Lumbang Semar, pemerintah Kota Semarang di bawah Wali Kota Semarang, Hefarita Gunaryanti Rahayu, juga meluncurkan program urban farming sebagai upaya untuk menjaga pangan warga bisa tercukupi minimal di tingkat keluarga. Selain itu, pemerintah Kota Semarang juga berusaha keras untuk menjaga inflasi di kota ini tetap terjaga, karena inflasi merupakan salah satu pendukung atau faktor yang bisa membuat ketahanan pangan sebuah daerah tetap terus terjaga atau terganggu. Program lainnya yang digalakan Wali Kota yang intim disapa Mbak Ita itu adalah Perdu Semerbak, yakni Perkampungan Pertanian Terpadu Semarang 1000 Polybag, Ayam, dan Kelinci. Perdu Semerbak merupakan bagian dari upaya Pemkot Semarang dalam menjaga ketahanan pangan. 3 wilayah menjadi pilot proyek program ini, yakni Kampung Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara, Kampung Kerjosari, Semarang Timur, dan di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Mijen. Perdu Semerbak merupakan bentuk sinergi Pemkot Semarang dengan masyarakat untuk menjaga ketahanan pangan. Bapak Ibu sekalian, hari ini alhamdulillah bisa terrealisasi launching namanya Perdu Semerbak.
Perkampungan Pertanian Terpadu Semarang 1000 polybag ayam dan kelinci. Kami semua kepala daerah ini mendapatkan instruksi dari Bapak Presiden untuk segera melakukan penanaman tadi cabai, kemudian tomat dan juga bawang merah, ditambah lagi dengan peternakan ayam rakyat. Karena biasanya ibu-ibu ini biasanya kalau lebaran pasti masak opor. Kalau tahun baru ya mesti masak-masak. Atau karena ini ada Nataru, ada lebaran, sehingga di saat-saat hari raya ini inflasi melonjak dengan tajam. Dan yang masalah tuh ya mikui-kui baik. Kalau dipikir ini sepele. Hanya cabai, hanya tomat, hanya bawang merah sama daging ayam khususnya. Nah ini yang bagaimana harus kita jalankan. Dan kemudian juga dengan adanya inflasi yang bisa rendah, kita bisa menjadikan Kota Semarang ini harga-harga tidak naik. Dan alhamdulillah 3 tempat ini yaitu Kelurahan Tanjung Mas, kemudian Kelurahan Semarang Rejosari ya Mas, kemudian juga satunya adalah Kelurahan Purwosari Mijen. Ini menjadi pilot project untuk Perdu Semerbak. Tepuk tangan untuk 3 kelurahan. Untuk semakin mengokohkan upaya menjaga ketahanan pangan di Kota Semarang, Mbak Ita mengambil langkah kreatif dalam upaya menyediakan pasokan pangan bagi penduduknya. Langkah tersebut mencakup pemanfaatan aset milik Pemkot yang tidak produktif. Saat ini program inventarisasi aset masih dilakukan. Aset-aset tersebut bisa digunakan oleh para petani. Mereka bisa menanami lahan dengan tanaman pendamping beras dengan sistem bagi hasil. Tidak hanya itu, gerakan menanam sayur mayur dan buah-buahan di lahan terbatas milik warga juga dimasifkan melalui program urban farming atau pertanian perkotaan. Program ini telah menyasar di semua lini masyarakat. Kampung-kampung urban farming bermunculan dengan leading sektor PKK tingkat kampung. Perkantoran pemerintah, swasta, juga sekolah-sekolah melakukan hal yang sama. Memiliki lahan urban farming. Kurikulum urban farming bahkan telah masuk menjadi salah satu materi pelajaran di sekolah. Terbaru, lahan-lahan kosong di sekitar area rumah ibadah juga telah banyak dimanfaatkan untuk urban farming. Atas sejumlah inovasi dalam rangka mengatasi ketahanan pangan dan mengendalikan laju inflasi, Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Megawati Soekarno Putri, bahkan kerap memuji Mbak Ita sebagai kepala daerah yang berhasil mensinergikan inovasi mewujudkan ketahanan pangan di Kota Semarang. Untung ada Mbak Ita, bukan nyombongin Mbak Ita. Dia itu orangnya cerewet, cak-cak, cepat ngerti. Nah ditiru gitu loh ibu-ibu, jangan terus ngiri. Ibu-ibu kan kadang gitu. Capaian-capaian Pemkot Semarang dalam inovasinya untuk mewujudkan ketahanan pangan telah menghantarkan Mbak Ita sebagai kepala daerah yang kerap menerima penghargaan, baik dari pemerintah, lembaga riset, maupun kalangan media, yakni penghargaan atas terkendalinya laju inflasi, urban farming, dan ketahanan pangan. Pemirsa, demikian program Semarang Rumah Kita. Pada edisi kali ini menurunkan tema tentang ketahanan pangan di Kota Semarang. Nantikan program Semarang Rumah Kita edisi berikutnya hanya di Jawa Pos TV. Saya Sulisesa beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.